Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu mahasiswa PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Kembali lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas dan belajar tentang kalimat efektif. Setelah menyimak video ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat memahami konsep dan struktur kalimat efektif dan terampil menggunakannya baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang akan dibahas dalam video kali ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Pernahkah membaca atau mendengar ucapan "Silahkan maju ke depan" atau "Yang membawa HP harap dimatikan"? Keduanya merupakan kalimat yang tidak efektif, tentu dari segi makna. Kalimat yang pertama, maju, sudah pasti ke depan. Sedangkan kalimat yang kedua, yang membawa HP harap dimatikan, jika dimaknai tentu akan ambigu maknanya. Bapak dan Ibu mahasiswa, disinilah fungsi belajar tentang kalimat efektif. Pada video bagian pertama ini, Bapak dan Ibu akan mempelajari ciri-ciri kalimat efektif. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat efektif sendiri lebih mengutamakan keefektifan, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjaga. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan keterpaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat memiliki ciri diantaranya yaitu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Ini kalimat yang salah. Dan jika diperbaiki, yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu benar. Kenapa? Karena di sini ada kata bagi semua mahasiswa. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini yang tidak jelas baik subjek ataupun predikat. Kedua, ciri keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan bentuk nomina. Contohnya seperti berikut. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara bertahap. Kalimat ini tidak ada sejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari dua bentuk yang berbeda, yaitu bentuk yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat ini dapat diperbaiki dengan cara mensejajarkan kedua bentuk itu, dan bisa diperbaiki menjadi harga minyak itu dibekukan atau dinaikkan secara bertahap. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu ciri ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau ketegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk menentukan penekanan dalam kalimat. Di antaranya, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contohnya, harapan Presiden, rakyat membangun
bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya adalah pada kata atau pada frase presiden mengharapkan. Ciri yang keempat yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah kehematan menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti menghilangkan atau membuang kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah bahasa tentunya. Berikut contoh salah satunya, yaitu menghilangkan subjek ganda. Perhatikan contoh berikut. Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, kalimat ini tentu tidak efektif dan kita buang atau kita hilangkan kata ianya. Jadi perbaikannya adalah karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ciri kalimat efektif yang kelima yaitu kecermatan. Kecermatan pada suatu kalimat dapat diartikan kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu. Perhatikan kalimat berikut. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Di sini masih menimbulkan dua tafsiran. Ya. Yang pertama, apakah mahasiswa yang terkenal atau perguruan tinggi yang terkenal? Maka jika diperbaiki bisa membubuhi tanda koma seperti mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, artinya perguruan tinggi yang terkenal. Kemudian yang kedua, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, artinya mahasiswa yang terkenal. Yang keenam, jika kita kembali ke pertanyaan awal, ada dua kalimat. Silahkan maju ke depan. Seharusnya cukup menyebutkan atau cukup menuliskan silahkan maju. Hal ini merupakan ciri kalimat efektif dari segi kehematan tentunya. Kemudian kalimat yang kedua, yang membawa HP harap dimatikan. Seharusnya gawai atau HP harap dimatikan. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak dan Ibu mahasiswa semoga sehat dan semangat selalu untuk belajar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.